Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa sallim tasliman katsira wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih kita bersama-sama mengaji, memahami, menghayati firman Allah Subhanahu wa taala yang melukiskan tentang neraka dan segala yang terkait dengan neraka dan termasuk siksaan dan penghuninya. Disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu tangisan para penghuni neraka dan teriakan para penghuni neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 81 dan 82. Allah berfirman, wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan orang-orang, yakni yang mereka mengatakan, orang-orang munafik yang mengatakan la tanfiru fil har, janganlah kalian yakni berjalan maju di dalam perang di saat panas, yakni di siang hari. Maka Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan, kul, katakan wahai Nabi, naru jahannama asyaddu harra, neraka api, neraka jahannam lebih panas, asyaddu harran, lebih panas daripada panasnya siang hari yang sangat panas. Laukan yafqahun, kalaulah mereka mau memahami. Falyadhaku qalilan, maka hendaknya mereka itu sedikit tertawa. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran, dan hendaknya mereka itu banyak menangis. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Maka silahkan mereka tertawa di dunia ini, karena sungguhnya segala tertawamu di dunia hanyalah terhitung sedikit dibandingkan dengan tangisanmu yang akan banyak yang akan kamu terima sebagai balasan atas pengkhianatan kamu, wahai orang-orang munafikin, terhadap kaum muslimin dan Allah, sebagai balasan atas apa yang kamu usahakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memberikan ancaman bahwa orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunianya, maka dia hanya akan bisa tertawa sebentar. Maknanya seseorang yang bersenang-senang di dunia ini untuk kurun waktu 60 tahun, 70 tahun, maka itu hanyalah sedikit tertawa dibandingkan dengan tangisan yang panjang yang akan dialami mereka yang kufur kepada Allah dan yaumul akhir, yaitu ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di dalam surat Fatir ayat 37, Allah berfirman, wa hum yastarikhuna fiha Ini menceritakan kondisi orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka.
wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Mereka orang-orang yang kafir, yang munafikun, mereka berteriak di dalam neraka, berteriak memohon kepada Allah dengan mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, yakni kembalikanlah kami hidup ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh, bukanlah amalan yang dahulu biasa kami kerjakan. Niscaya kami akan beramal dengan amalan yang soleh yang tidak dahulu kami kerjakan, yang berbeda dengan yang dahulu kami kerjakan. Mereka baru menyadari dikala mereka tidak lagi dapat harapan untuk bisa kembali ke dunia memperbaiki amalannya. Allah sudah ingatkan dan Allah bantah teriakan mereka, permohonan mereka, tangisan dan isak tangis mereka, memohon untuk dikembalikan hidup ke dunia dan ingin beramal saleh, itu semua tidak akan membuahkan hasil apapun. Karena Allah katakan, awalam nu'ammirkum, bukankah dahulu kami telah memberikan umur yang panjang kepadamu, suatu umur yang ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, yang cukup bagi orang yang mau mengambil pelajaran di masa umur itu, yakni bagi orang yang benar-benar ingin mengambil pelajaran. Cukup umur yang Allah berikan kepada kita itu memadai untuk belajar Islam, untuk belajar kebenaran agama ini. Wa ja'akumun nadir, dan telah datang kepada kamu sang pemberi peringatan, yaitu Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengajarkan agama ini dengan sempurna, sehingga tidak ada suatu pun dari ajaran agama ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tersisa ketika mereka berteriak memohon kepada Allah untuk dapat hidup kembali, untuk memperbaiki segala kesalahannya, dan Allah justru mempertanyakan kepada mereka, kemana kalian dahulu ketika kami beri umur panjang? Kenapa kalian tidak mau mempelajari agama Allah, beramal dengan agama Allah? Bukankah telah datang kepada kamu orang yang memberikan peringatan, yang mengajarkan agama ini, yang mengancam hari ini, yaitu mengancam kalian dengan peringatan keras di hari kiamat ini? Maka karena kalian tidak mengindahkan dan menyia-nyiakan waktu yang panjang itu, faduku, maka rasakanlah sekarang balasan dari Allah atas perbuatan kalian. Faduku fama lidzalimina min nasir. Karena sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang bisa menolong mereka. Kalaulah di dunia orang-orang yang berbuat sewenang-wenang itu bisa menyiksa orang-orang yang beriman, yang bisa menghinakan orang-orang beriman dengan sesuka hati dan leluasa seperti Fir'aun, tapi sungguhnya itu ada masanya. Dan ketika orang-orang mukmin di dunia mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan apapun di dunia oleh sebab siksaan yang mereka berikan, tapi Allah akan berikan pertolongan kepada mereka di yaumul kiamat. Sebaliknya mereka yang berbuat durjana, berbuat kezaliman, maka orang-orang yang zalim ini tidak akan mendapatkan seorang penolong pun di yaumul kiamat. Tangisan mereka, teriakan mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan faidah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 100, Allah tabaraka wa taala berfirman, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, di dalam neraka mereka itu punya teriakan-teriakan, tangisan teriakan, wa hum fiha la yasma'un, dan mereka di dalam neraka itu tidak bisa lagi mendengar teriakan mereka, saking dahsyatnya siksa di neraka.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 13 sampai dengan 14. Allah menyatakan wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'au hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila para penghuni neraka itu dilemparkan ke dalam neraka di satu tempat yang sempit di sebuah neraka, yakni sebuah tempat di neraka yang sempit, muqarranin, mereka diikat di tiang-tiang yang dipancangkan di dalam neraka. Saat itu mereka da'au hunalika suburo, di sana mereka berteriak meminta diri mereka binasa. Maka ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka, la tad'ul yauma suburan wahidan, wahai kalian yang berteriak di dalam neraka, jangan hanya pada hari ini, janganlah kamu hanya meminta kebinasaan sekali. Wad'u suburan katsira, mintalah kebinasaan berbanyak kali, berulang kali. Maknanya semua doamu, rintihanmu di akhirat ini, di neraka, tidak akan memberikan faedah apapun. Jangankan cuma sekali kamu meminta kebinasaan untuk dirimu, engkau minta berulang kali untuk kebinasaan dirimu, dan itu pun tidak akan mendatangkan faedah apapun. Ya Rabbana a'idna min adabi jahannam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan pada hari orang zalim itu menggigit kedua tangannya, bukan saja menggigit jari tapi menggigit dua tangannya. Yaqulu, ia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai betapa besar penyesalanku, mengapa aku dahulu tidak mengambil jalan mengikuti Rasul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang di dunia mereka menolak untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menolak untuk taat kepada Nabi dengan menjalankan perintahnya, maka sungguh nanti pada hari kiamat ia akan menggigit jari-jari yang ada di tangan mereka, yang Allah nyatakan dengan ya'addud dhalimu ala yadaihi. Orang yang zalim itu akan menggigit kedua tangannya, bukan lagi jari, disebutkan oleh Allah, untuk menunjukkan betapa besarnya penyesalan yang mereka rasakan pada hari itu. Sehingga mereka mengatakan, yaqulu, ia mengatakan orang yang dalam neraka itu, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai betapa besar celakanya aku, betapa besarnya aku, seandainya aku dahulu mengikuti Rasul, maka aku tidak akan mengalami hal yang serupa ini. Seandainya aku mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan mengalami hal yang serupa ini. Tapi penyesalan yang seperti itu sudahlah tidak memberikan manfaat sedikit pun. Mereka menangis, mereka meratap, mereka teriak, dan mereka terus sepanjang mereka di akhirat itu akan menangis dan tiada hentinya, sampai air mata mereka itu menenggelamkan mereka. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 167, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Demikian itulah Allah perlihatkan kepada mereka balasan dari amal perbuatan mereka, atau Allah tampakkan kepada mereka amal-amal mereka dahulu ketika di dunia, untuk menambahkan penyesalan mereka, untuk membuat mereka semakin besar penyesalannya. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Na'udzubillahi minan nar. Tidak akan bisa keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, sekali-kali orang kafir, orang munafik akbar, mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Itulah tangisan mereka, itulah teriakan mereka, ratapan mereka, permohonan mereka yang semuanya tidak mendatangkan faedah sedikit pun. Dan ahlun nar,
mereka pun juga selalu istighosah. Penghuni neraka itu mereka meminta pertolongan dari kesulitan yang menimpa diri mereka. Mereka mencari siapa orang-orang yang bisa menyelamatkan diri mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat 50, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wa nada ashabun nar, para penghuni neraka itu mereka menyeru, memanggil-manggil kepada para penghuni surga. Mereka berseru, berteriak, menyeru, memanggil para penghuni surga. Dari kalangan penghuni surga yang dahulu di dunia dia kenal, berteman, saling bermuamalah, berjual beli. Mereka mengatakan, an afidu alaina minal ma', tolong limpahkanlah kepada kami sedikit air. Minta sedikit air. An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah, atau sebagian dari makanan yang dikaruniakan Allah kepada kalian, ya Rabbana. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan jawaban daripada para penghuni surga. Qalu, mereka mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan makanan maupun minuman yang ada di surga untuk orang-orang kafir. Ya Allah, seandainya mereka mau beriman kepada Allah, seandainya mereka mau bertobat dan menyatakan keislaman mereka, yaitu dengan cukup mengesahkan Allah, tidak memperbanyak sesembahan, untuk hanya tunduk kepada Allah, mengikuti agama Allah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau diutus oleh Allah sebagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang mereka juga adalah para utusan Allah yang membawa agama yang sama, yang tidak ada perbedaan. Karena ajaran agama Allah itu sama, satu, yaitu mengajarkan tauhid, mengajak umat manusia untuk hanya menyembah kepada satu sesembahan, bukan memperbanyak sesembahan. Karena sungguhnya dengan menjadikan Allah sebagai satu sesembahan itu akan lebih mudah dan lebih ringan. Dan itulah yang hak, karena kita hanya menjadi hamba bagi satu Tuhan. Dan sungguh betapa menderitanya orang-orang yang memperbanyak sesembahan, karena dia menjadi budak dan hamba bagi banyak Tuhan. Dan itu digambarkan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran. Mana yang lebih baik? Orang yang menyembah satu sesembahan, ataukah orang yang banyak menyembah, yakni yang menjadi hamba bagi banyak sesembahan? Allah bahkan buat perumpamaan, mana yang lebih baik? Seseorang budak yang menjadi budak bagi seorang tuan, dengan seorang budak yang menjadi budak bagi 10 tuan atau bagi banyak tuan. Yang satu menyuruh ini, yang lain menyuruh ini, dan dia menjadi budaknya. Tapi kalau seorang itu menjadi hamba sahaya bagi satu tuan, dia hanya patuh mentaati kepada satu tuan. Apalagi bagaimana kalau yang ia menjadi budak banyak tuan yang saling bermusuhan, maka akan menderita. Dan sungguh Allah telah memberikan gambaran yang sangat jelas dan perumpamaan yang jelas. Apakah sama kedudukan budak ini, yakni yang dimiliki oleh satu tuan dengan yang dimiliki oleh banyak tuan? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ghafir ayat 49 sampai 50 mengenai permintaan pertolongan para penghuni neraka kepada para penghuni surga untuk menyelamatkan mereka. Wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati. Qalu bala
qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan orang-orang yang mereka berada di dalam neraka berkata kepada para penjaga neraka jahanam, yaitu kepada para malaikat yang menjaga neraka jahanam. Apa yang dikatakan oleh para penghuni neraka ini kepada para malaikat penghuni penjaga neraka? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma minal adab. Tolong mohonkanlah kepada Tuhan kalian agar meringankan dari kami siksaan ini sehari saja. Dia minta mereka yang di dalam neraka bahkan sudah putus asa untuk bisa mengharapkan selamat dari neraka, mereka sekedar meminta untuk diringankan siksanya sehari saja. La ilaha illallah. Yukhaffif 'anna yawma minal adab. Apa jawaban para malaikat? Qalu, mereka berkata, awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat, tidakkah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang diutus kepada kalian yang membawa keterangan yang jelas nyata? Qalu bala, di saat itu mereka baru mengatakan benar. Kenapa bukan ketika mereka di dunia mereka mengatakan benar? Telah ada yang memperingatkan kepada kami ancaman neraka ini. Kenapa tidaklah mereka menyadari itu di masa di dunia? Karena sungguhnya doa mereka di akhirat itu tidak mendatangkan faidah. Qalu fad'u, maka berkatalah para malaikat penjaga neraka itu, fad'u, maka silakanlah kalian memohon. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan doanya orang-orang kafir sekali-kali tidak akan bermanfaat. Dan tidaklah doa permohonan orang-orang kafir itu selain hanya sia-sia belaka, yang tidak ada mendatangkan manfaat sedikit pun. Kalaulah mereka mau bertobat sekarang di dunia ini, sungguh kekufuran mereka di dunia ini telah membutakan mereka tentang ancaman hari akhirat. Karena mereka merasa bahwa mereka akan hidup selamanya, dan bila mati itu, kematian itu datang kepada mereka, maka mereka meyakini sekarang, memaksa hati mereka untuk yakin bahwa tidak ada azab. Padahal mereka tidak yakin dengan keyakinan itu. Akan tapi hawa nafsunya lah, keserakahannya yang menghalangi akal pikiran sehatnya untuk menerima kebenaran. Kalaulah mereka menginginkan kebenaran, maka mereka akan mencari tahu dan akan mengikuti kebenaran itu ketika mereka mendapatinya. Tapi bahkan mereka ketika disampaikan kepada mereka kebenaran-kebenaran agama ini dengan bukti-bukti yang nyata, yang jelas, yang tegas, yang hak, yang benar, yang tidak lagi ada pengingkaran pada diri mereka, kalau mereka mau mendengar dan merenunginya, niscaya mereka akan beriman. Tapi mereka lebih mencintai kehidupan dunia ini daripada apa yang Allah janjikan di kehidupan akhirat dengan segala kenikmatannya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 77 sampai dengan 78, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menceritakan permohonan pertolongan penghuni neraka kepada malaikat Malik, yaitu pemimpin dari para penjaga neraka. Malaikat Malik adalah malaikat pemimpin dari malaikat-malaikat penjaga neraka. Wanadau, dan mereka memanggil yakni kepada malaikat Malik, ya Malik, wahai Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, tolong mintakan kepada Rabbmu agar membinasakan kami. Mereka sudah putus asa untuk bisa merasakan kenikmatan, diringankan sedikit sudah putus asa, dan mereka sudah sangat menderita
Ya Rabbana, bagaimana orang yang ia berada di tengah kobaran api yang menyala-nyala dan dia berada di tengahnya, dibakar dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, dan panasnya kita sudah tahu 70 kali panasnya api dunia, dan itu bukan 1 hari 2 hari, tapi khalidina fiha, ya kekal di dalamnya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan 2 ayat yang menyebutkan khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Dalam ayat lain Allah menyebutkannya illa masya'a rabbuk, sampai Rabbmu menghendaki yang lain, dan Allah tidak menghendaki neraka itu punah, sebagaimana itu menjadi akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Liyaqdi alaina rabbuk, mohonkanlah kepada Rabbmu agar membinasakan kami, binasakanlah kami saja oleh Rabbmu. Qala, apa jawaban para malaikat ini? Innakum makithun, akan tetapi kalian akan tetap tinggal di dalam neraka. La ilaha illallah. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah membawa kebenaran kepadamu, akan tetapi kebanyakan kamu benci terhadap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan ini. Mengapa mereka tidak mau merenungi firman Allah ini? Sungguh ayat-ayat ini bila kita renungi, apalagi mereka yang yakin bahwa ini adalah datangnya dari Allah, dan sungguh Allah telah membuktikan di dalam firman-Nya tidak ada satu keraguan pun bagi orang yang mau menggunakan akal sehatnya bahwa Al-Quran ini ada satu kesalahan sedikit pun. Karena Al-Quran ini datangnya dari Allah, dan semua yang datangnya dari Allah adalah hak, dan tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan untuk membuktikan ayat ini, Al-Quran ini dari Allah, Allah sudah menantang siapa yang coba bisa membuat satu surat saja. Satu surat saja, yang surat saat itu masih pendek-pendek, masih di juz amma. Datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Tantangan ini, kata para ulama, berlaku sampai hari kiamat. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu nggak mampu membuat satu surat di dalam Al-Quran ini, dan sekali-kali ketahuilah oleh kamu bahwa kamu tidak akan pernah mampu. Apa membuktikan firman Allah ini? Membuktikan bahwa sungguhnya Al-Quran itu memang kalamullah, bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan gubahan beliau sebagaimana tuduhan mereka kaum musyrikin terhadap Nabi yang dikatakan seorang penyair. Atau bahkan yang lebih sadis lagi, mereka menuduhnya sebagai seorang penyihir, yang dikatakan Al-Quran itu hanya mantra-mantra seorang penyihir. Tapi mereka tidak bisa membuktikan, padahal mereka tahu bahasa mantra, mereka hafal, dan mereka tahu betapa jauh berbedanya ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mereka mengakui keindahan, ketinggian bahasa Al-Quran yang ia merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ji'nakum bil haqq, sungguh kami telah membawa kebenaran ini kepadamu. Walakin aktsarakum lil haqqi karihun, tapi sayang, kebanyakan kalian itu terhadap kebenaran ini benci. Itulah tabiat manusia dari zaman dulu, dari zamannya kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Nuh tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 950 tahun mengajak manusia, mengajak kepada tauhid, hanya menuntut mereka untuk mengesahkan Allah dalam ibadah mereka. 950 tahun. Tapi hanya, ya Allah,
hanya keluarga beliau kebanyakan dan sedikit dari umat Nabi Nuh yang mau beriman dan mau ikut bersama beliau naik kapal yang menyelamatkan mereka. Hanya sekitar 80 orang menurut riwayat yang paling kuat. Bisa kita bayangkan 950 tahun, bukan hari loh. Kita ini umur segini aja sudah kadang merasa capek. Apalagi kalau sampai 950 tahun, dan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam tidak pernah bosan menyerukan tauhid kepada umat manusia. Meskipun mereka menghina Nabi Nuh, mencela Nabi Nuh, mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, tapi beliau tetap sampai pada puncaknya Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini seorang kafir pun yang tinggal di atasnya. Karena mereka tidak lagi mau menyeru, tidak mau lagi mau menerima ajakanku yang mengajak kepada penyembahan terhadapmu. Sudah lagi tidak ada faidahnya. Kalaulah pun mereka punya anak, anaknya juga kufur dan banyak berbuat dosa. Wala yalidu illa fajiran kafara. Yang dilahirkan seorang pendosa yang banyak kufurnya, yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rabbana Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sampai seperti itu doa akhirnya Nabi Nuh, mengucapkan doa yang dijanjikan oleh Allah pasti dikabulkan. Karena sudah 950 tahun mengajak mereka, dari mulai buyutnya sampai kepada cicit-cicitnya, dan mayoritas 80 orang itu dari keluarganya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, selama 950 tahun Nabi Nuh menikah, punya anak, anaknya menikah lagi, punya cucu 950 tahun. Sehingga sampai dikatakan setelah semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya yang tersisa Nabi Nuh dengan kaumnya yang 80 orang itu yang kebanyakan keluarganya. Dan sampai dikatakan oleh para ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwa kita ini adalah keturunan dari generasi kedua dari manusia, yaitu generasi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Karena yang punya keturunan saat itu adalah dari garisnya Nabi Nuh. Yang mereka bukan dari keluarga Nuh, disebutkan satu riwayat mereka tidak melahirkan anak dan meninggal dunia. Atau mereka menikah dengan keluarganya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan kemudian memberikan keturunan, dan kita ini salah satunya. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Itulah keadaan para penghuni neraka yang mereka sudah dalam keputusasaan, yang mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri mereka ketika keputusan Allah telah berlaku atas mereka di yaumul qiyamah. Hal itu disebabkan karena mereka membenci yang hak. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa kaumnya Nabi Nuh, alaihissalatu wassalam, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, padahal Nabi Nuh telah menyeru mereka untuk waktu yang lamanya sekitar 950 tahun. Itu dakwahnya Nabi Nuh, yang maknanya
umur Nabi Nuh itu lebih dari 1000. Ada yang menyebutkan 1400, ada yang menyebutkan 1200. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu merajihkan yang umurnya 1200. Jadi setelah 950 tahun mengajak umat manusia tidak mau lagi beriman, maka Allah binasakan mereka dengan doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan setelah itu Nabi Nuh hidup bersama dengan kaumnya dan kebanyakan keluarganya untuk masa sekitar 250 tahun. Karena pada usia 1200 tahun itulah akhir daripada usia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hanya 80 orang. Yang kemudian dari situ membangun, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala membangun umat manusia baru dari jumlah 80 orang itu sampai turun-temurun. Kemudian mereka durhaka sampai datanglah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan seterusnya. Dan kebanyakan manusia itu selalu benci terhadap kebenaran. Maka kata para ulama salaf, janganlah kalian menjadikan mayoritas manusia itu sebagai tolak ukur kebenaran. Kebenaran itu sumbernya kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meniti jejaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan orang-orang yang meniti jalan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 106 sampai dengan 108. Allah berfirman, qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dallin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ya Rabbana, mereka para penghuni neraka itu berdoa memohon kepada Allah, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna, ya Allah, kejahatan kami itu telah mengalahkan diri kami sehingga kami bermaksiat, baru ngaku. Wa kunna qauman dhalin, sungguh kami itu dahulu orang-orang yang zalim, orang-orang yang dhalin, sesat. Ngaku ketika sudah di dalam neraka. Rabbana akhrijna minha, ya Allah, Rabb kami, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun, kalau sampai kami kembali lagi kepada kemaksiatan, kekufuran, maka sungguh kami ini memang pantas untuk disiksa, memang kami ini zalim. Apa jawaban Allah? Ikhsa'u, qala ikhsa'u fiha, tinggallah kamu di dalam neraka dalam keadaan hina dina, wala tukallimun, dan jangan lagi kalian berbicara denganku. Ya Rabb. Seandainya mereka mau beriman kepada Allah di dunianya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Hud ayat 106 sampai dengan 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Maka adapun orang-orang yang celaka, wa ammal ladina syaku fa finnari lahum fiha zafirun, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa syaidan, di dalam neraka mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Ya Allah, mereka teriakannya sampai mengeluarkan suara karena menarik nafasnya dan mengeluarkan nafasnya karena penderitaan-penderitaan yang mereka alami.
Dan Allah katakan khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Mereka kekal di dalam neraka itu selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lainnya. Dan Allah, kata para ulama, Allah tidak menghendaki yang lain. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sungguhnya Rabbmu berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Inilah permohonan dan permohonan pertolongan istighosahnya ahlun nar. Ketika di dunia mereka istighosahnya bukan kepada Allah, istighosah mereka dengan bertawasul kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari orang-orang saleh. Dan ketika mereka di neraka, mereka tidak lagi beristighosah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia yang dahulu mereka mintai istighosah, tapi mereka langsung istighosahnya kepada Allah. Duhai sekiranya mereka dahulu istighosahnya kepada Allah itu di dunia dan bukan ketika mereka sudah berada di dalam neraka, tentulah mereka tidak akan mengalami penderitaan yang sangat berat seperti yang mereka rasakan pada waktu itu. Kemudian bahwa para penghuni surga, mereka ini ada tempat di neraka, dan tempat mereka ditempati oleh para penghuni neraka. Jadi mereka mendapatkan double tempat, double siksaan. Sebaliknya para penghuni neraka, mereka juga memiliki tempat tinggal yang Allah sudah siapkan untuk mereka di surga. Namun karena mereka tidak mau menempatinya, karena mereka kufur, maka tempat tinggal mereka di surga diwarisi oleh para penghuni surga. Padahal yang masuk surga bandingannya 1000 dengan yang masuk surga itu 1 dari 1000, sebagaimana tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Itu hadis nomor 4341 Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilani, manzilun fil jannah wa manzilun fil nar." Tidak ada seorang pun, tidak seorang pun dari kalian melainkan dia punya 2 rumah, punya 2 tempat tinggal. Tempat tinggal yang di surga dan 1 tempat tinggal di neraka. Fa idza mata fadakhalan nar warisa ahlul jannati manzilahu. Maka apabila ia meninggal dunia lalu dia mati, maka tempatnya di surga akan diwarisi oleh penghuni surga. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah makna, kata Nabi, itu adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun. Mereka itulah, yakni Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 11. Nah, di ayat ke-10-nya Allah katakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah, yakni orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, orang-orang yang mereka menjalankan ketaatan kepada Allah seperti sifat-sifat mukmin yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Maka Allah katakan orang-orang yang seperti itu, yang memiliki sifat dari ayat 1 sampai 9 itu, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang kelak akan mewarisi surganya orang-orang kafir di surga. Alladzina yarisunal firdaus, yaitu mereka yang akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka
di dalam surga Firdaus itu akan kekal. Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma adkhilnal firdausal a'la. Namun bahwa penghuni surga itu tidak semuanya kafir. Penghuni neraka itu tidak semuanya kafir. Di penghuni neraka itu juga ada orang-orang yang sebenarnya mereka masih terjaga keimanannya, ketauhidannya. Namun mereka dimasukkan ke dalam neraka karena kemaksiatan-kemaksiatan yang besar yang mereka lakukan. Tapi mereka masih beriman kepada Allah, masih beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasul-Rasul yang Allah utus kepada mereka. Tapi mereka tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga banyak berbuat maksiat. Dan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa besar itu kalau dia bukan kesyirikan atau termasuk dosa besar yang mengeluarkan seseorang dari Islamnya, dari la ilaha illallahnya, maka dia masih punya harapan keluar dari neraka. Karena dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran itu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dosa besar itu tahta masyiatillah. Dosa-dosa itu berada di bawah kewenangan Allah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarolah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dosa besar itu. Seperti contohnya dosa besar yang diampuni oleh Allah oleh seseorang siapa? Ada yang bisa menyebutkan? Orang yang ia ketika hendak meninggal dunia berpesan kepada anak-anaknya untuk membakar dirinya. Kemudian abunya diwasiatkan untuk ditebarkan di tengah lautan di hari angin kencang bertiup, dan sebagiannya ditaburkan di tanah padang di saat angin keras bertiup. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan. Lalu Allah tanya kepadanya, mengapa engkau melakukan hal yang demikian itu dengan mewasiatkan hal itu kepada anak-anakmu? Dan anak-anaknya menunaikan. Apa kata orang ini? Min khasyatika ya Rabb, karena aku takut dengan siksamu wahai Rabb. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya, karena Allah maha berkehendak dan Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya tanpa ada yang memaksa, dan Allah maha adil, maha bijaksana. Akan tetapi mereka yang tidak mendapatkan wa insya'a adzabau, kalau Allah pun berkehendak, Allah akan menyiksa dari orang-orang beriman yang mereka berbuat dosa. Dan mereka kemudian nanti akan, setelah disiksa oleh Allah untuk masa tertentu, kemudian Allah binasakan mereka, kemudian Allah keluarkan mereka dari neraka. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan, thumma yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah. Alhamdulillah, yahdikumullah subhanahu. Thumma yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burratan. Thumma yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu darratan. Muttafaqun alaih. Yakni muttafaqun alaih artinya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kelak akan dikeluarkan dari neraka orang yang ia mengucapkan la ilaha illallah
dan di dalam hatinya terdapat satu kebaikan, yaitu keimanan, mayazinu syairatan, yang keimanan ini beratnya seperti gandum. Syairah, saya tidak bisa membandingkan, tapi bahwa ini lebih besar dari yang berikutnya, biji gandum. Thumma yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbi minal khairi ma yazinu burrah. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka sesudah itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan, yaitu keimanan yang seberat burrah, yaitu tepung gandum atau biji gandum yang lebih kecil dari syairah. Thumma yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu darrah. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya tersimpan, terjaga, terpelihara keimanan, yaitu kebaikan, yang maksudnya keimanan yang seberat zarrah. Zarrah itu yaitu semut merah kecil, yang kecil sekali itu, dan itu darah maknanya. Dan yang burrah lebih besar daripada semut kecil ini, ini mungkin sebesar semut yang lebih besar lagi. Syairah itu biji gandum, tepung gandum yang lebih kasar, yang lebih besar lagi. Ini orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan masih di dalam hatinya terdapat keimanan, yaitu ketauhidannya, yang maknanya bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia memegangi, mengimani 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang telah kita sering bahas. Karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa menyertakan 7 syarat itu tidak ada faedahnya. Seperti yang sudah kita contohkan, ada orang bertetangga dengan orang non muslim, tapi dia orang non muslim tinggal di sekitar kaum muslimin, dekat musola, speakernya keras tiap hari dengerin azan 5 waktu, hafal dia. Masuk Islam nggak ketika dia nirukan ucapan itu? Tidak, karena dia tidak meyakini. Karena dia tidak meyakini daripada makna kalimat la ilaha illallah, tidak memenuhi syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Maka demikian pula orang yang mengucapkannya dan mengimaninya tapi dia membatalkannya dengan kesyirikan atau dengan kemunafikan dan kekufuran, maka juga tidak mendatangkan faidah. Dan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, yakni yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim ini, yakni yang keimanan yang terjaga ketauhidannya. Karena setiap kata-kata iman, Islam, takwa, bir, ihsan, Islam yang tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis, yaitu yang masih terjaga ketauhidannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kamu dalam keadaan berpasrah diri mentauhidkan Allah. Semua makna muslimun, muttaqun, mukhlisun, mu'minun, muhsinun, muslimun, itu semuanya adalah menunjukkan makna kepada tauhid. Maka tidak benar orang berkata bahwa orang cukup sudah mengatakan la ilaha illallah, mau maksiat kayak apapun meskipun nanti masuk neraka pasti keluar. Tidak, kecuali orang yang menjaga tauhidnya. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis sahih, dan lafaz ini adalah lafaz daripada riwayat Imam Tirmidzi. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabu nasun min ahli tauhidi fin nari hatta yakunu fiha humama thumma tudrikuhumur rahmatu fayukhrajuna wa yutrahuna ala abwabil jannah
Qala fayarushu alaihim ahlul jannatil ma' fayambutuna kama yambutul ghusa'u fi himalatis sayri thumma yadkhulunal jannah. Kata Nabi SAW, ada segolongan manusia dari ahlu tauhid yang dia disiksa di dalam neraka sampai akhirnya ia berada di dalam neraka sampai menjadi humama, menjadi arang, gosong. Ya Allah. Tsumma tudrikuhumur rahmah, kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada syafaat, dari syafaat Nabi SAW, kemudian syafaatnya para malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya para malaikat, syafaatnya orang-orang mukmin, syafaatnya orang tua untuk anaknya, syafaat anak untuk orang tua, syafaat bayi yang meninggal dunia yang menyebabkan yang orang tuanya ridha. Syafaat-syafaat dari setiap orang yang mukmin yang dikeluarkan dari neraka akan memberikan syafaat, dan ada tersisa yang lainnya, yakni orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat, dia mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan. Kemudian mereka mendapatkan rahmat Allah, fayukhrajun, mereka dikeluarkan dari neraka. Wa yutrahuna ala abwabil jahannam, dan mereka diletakkan, dilemparkan di depan pintu-pintu neraka, pintu-pintu jannah, surga. Yutrahuna ala abwabil jannah, dilemparkan di depan pintu surga. Qala Nabi SAW melanjutkan kisahnya, fayarushu alaihim ahlul jannatil ma', maka para penghuni surga menyiramkan air kepada mereka. Dalam riwayat lain disebutkan mereka dimandikan di sungai yang ada di depan pintu surga. Fayambutuna kama yambutul ghusa'u fi himalatis sail, maka mereka pun akan tumbuh, yakni biji-biji, benih-benih, biji-bijian itu akan tumbuh yang dibawa oleh banjir, seperti lumut itu. Ada biji-biji yang dibawa oleh banjir yang kemudian dia akan tumbuh. Nah, seperti itu keadaan orang-orang yang mereka ini sudah menjadi orang-orang mukmin, orang-orang ahlu tauhid yang sudah menjadi arang, itu akan tumbuh kembali. Dari mana tumbuhnya? Dari tulang ekor. Tsumma yadkhulunal jannah, kemudian mereka akan masuk surga. Walhamdulillah. Tetapi apakah kita memiliki target seperti itu? Na'udzubillah. Target kita adalah masuk surga. Cita-cita kita haruslah yang tertinggi, yaitu masuk surga bighairi hisab wala azab. Apakah mustahil? Tidak ada yang mustahil. Caranya mewujudkan tauhid di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Tauhid karya Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ada satu bab masih pertama, bab ketiga atau kelima. Man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab wala azab. Kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan ketauhidannya di dalam hidupnya, dia pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka jangan kita berputus asa untuk bisa mendapatkan rahmat Allah yang agung ini. Jangan sampai kemudian kita merasakan, kita akan jauh dengan para sahabat. Ada janji yang indah dari Rasul SAW kepada seseorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW saat Nabi duduk bersama para sahabat dan sedang menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Ada seseorang anak muda yang ia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Nabi SAW seolah tidak mendengar. Beliau masih terus menyampaikan, sehingga seseorang mengatakan Nabi tidak mendengar, ada yang mengatakan Nabi tidak suka dengan pertanyaan dia yang memutus pembicaraan Nabi. Tapi tidak, ternyata Nabi ingin menyelesaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Setelah itu berkata kepada anak muda itu, ma'adatta laha,
Kamu tanya kiamat itu, Nabi di sini namanya uslubul hikmah, yaitu cara menjawab yang tidak memberikan jawaban dari pertanyaannya. Nabi tidak menjawab pertanyaannya kapan kiamat datang, nanti kiamat datang kalau begini dan begitu, tidak. Tapi Nabi memberikan jawaban yang lebih bermanfaat bagi si penanya. Ma'adattalah, apa yang kamu sudah siapkan untuk hari kiamat itu. Maka sahabat Nabi yang mulia ini, dia memberikan jawaban yang ini menggembirakan bagi para sahabat lainnya. Apa yang dia katakan? Ma'adatullah bi kasrati sholatin wala siyamin wala qiyamin wala sadaqah. Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan untuk hari kiamat dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sedekah. Saya tidak bisa itu. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW memberikan komentar, memberikan catatan terhadap ucapannya ini dengan ucapan yang sangat mengembirakan para sahabat pada saat itu semua, yang seharusnya juga harusnya memberikan kegembiraan kepada kita. Yakni Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Siapa yang dia cintai? Allah dan Rasulnya. Maknanya dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, seperti yang diungkapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, fama farihna fi hadzal yaumi bima bifarhanina, artinya tidak pernah kami merasakan kegembiraan hari ini seperti tidak pernah kami merasakan kegembiraan seperti kegembiraan yang kami rasakan hari ini, yaitu ketika Nabi mengatakan, hina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, demi Allah, atau beliau mengatakan, sungguh kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, meskipun aku belum bisa beramal seperti mereka. Karena apa? Nabi mengatakan, engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka maknanya kita ini hendaknya menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kecintaan kita kepada para sahabat Nabi, kepada Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi harus kita buktikan dengan ittiba kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka mereka lah generasi terbaik, dan mereka lah yang harus kita ikuti dan kita cintai. Mencintai Nabi, mencintai para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, yakni bukan dengan hanya ucapan lisan, tapi dengan yaitu sikap dan perbuatan kita yang menunjukkan kita mencintai Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum jami'an. Demikian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam keimanan, ketakwaan dan kesetiaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, dan meniti jejak mereka sampai hari kiamat kelak. Hadza sallallahu wasallam. Ada pertanyaan? Tidak. Walhamdulillah, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.